keluarga. Nah, berarti kalau kemudian keuangan sebuah keluarga itu carut marut, berantakan, berarti yang salah perempuan dong. Gimana nih, Mbak Ila? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, kapanpun teman-teman nonton konten ini. Selamat datang di episode pertama Obrol bareng alumni. Jadi ini adalah konten khusus dari IRFC Indonesia mengajak para alumni dari workshop yang tadi diselenggarakan oleh IRFC Indonesia dan sekarang jadi perencana keuangan top di Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita sangat beruntung sekali bisa bertemu langsung dengan salah satu alumni yang paling ngetop nih dari IRFC Indonesia. Oke, amin. Ila Abdul Rahman, RIFA RFC. Beliau adalah seorang perencana keuangan profesional, independen. Beliau juga adalah penulis sebagai media dan kemudian juga beliau adalah CEO dari Sheila Financial dan juga CEO dari Bergas Waras. Dan inilah Mbak Ila Abdul Rahman. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Halo. Halo, assalamualaikum semua. Selamat berjuang melawan COVID ya hari ini karena rekamannya pas kita berjuang semua melawan COVID. Iya, semoga dimanapun teman-teman berada sehat secara badan, keuangan dan juga pikirannya sehat-sehat ya. Dan semoga apa yang akan kita bahas nanti sampai dengan selesai bermanfaat untuk teman-teman semua, tidak hanya untuk melalui pandemi ini tapi juga bermanfaat untuk melalui kehidupan gitu ya, terutama untuk teman-teman yang perempuan, wanita, karena obrolan pada kesempatan kali ini seru banget. Kita ngomongin tentang perempuan dan juga keuangan karena Mbak Ila ini ahlinya lah dalam bidang perencanaan keuangan khususnya untuk perempuan. Nah, kalau kita ngomongin perempuan ya Mbak Ila, perempuan ini kan identik sekali dengan Menteri Keuangan Keluarga gitu ya. Menteri Keuangan Indonesia aja kan seorang perempuan gitu ya, Ibu Sri Mulyani. Jadi hampir semua orang mafhum lah bahwa yang memang paling jago itu ngelola keuangan itu adalah perempuan, apalagi kalau sudah dalam keluarga. Nah, berarti kalau kemudian keuangan sebuah keluarga itu carut marut, berantakan, berarti yang salah perempuan dong. Gimana nih, Mbak Ila? Ya, dalam arti kalau dalam keluarga itu menteri keuangannya CFO-nya adalah perempuan, tapi kan tidak semuanya dalam keluarga itu CFO-nya perempuan. Bisa jadi laki-laki karena faktanya kan hampir 30% dari keluarga di Indonesia itu PK, perempuan kepala keluarga gitu kan. Jadi masih banyak laki-laki yang juga berperan sebagai chief financial advisor di rumah tangga. Nggak mutlak lah ya, selalu ada pengecualian. Tapi kalau CFO-nya perempuan berarti yang salah perempuannya? Nggak juga. Banyak faktor, satu nahkoda. Ini kalau kita ngomongin sebuah kapal gitu ya, nggak mungkin kesalahan ini hanya ditanggung oleh satu pihak. Pasti ada faktor tim di dalamnya, karena rumah tangga kan juga partnership. Nah, ini bagaimana kesepakatan di dalamnya, apakah ada kontrol dari Bapak Presiden rumah tangganya ataukah tidak. Kemudian adakah pembicaraan-pembicaraan rutin yang untuk mengevaluasi dari bulan ke bulan atau dari tahun ke tahun atau tidak gitu. Jadi bisa jadi kesalahan mutlak perempuan, tapi belum pasti. Bisa jadi itu adalah kesalahan dua-duanya, yang namanya pasangan kan. Oke. Tadi saya baru lihat konten di TikTok gitu ya. Jadi ada seorang perempuan curhat katanya dia hidupnya udah berumah tangga, udah punya anak, hidup dengan mertua di Pondok Mertua Indah ya. Terus kemudian penghasilan suaminya itu per bulan 675.000. Terus kemudian si perempuannya ini sebagai istri ya dia nggak diizinkan untuk bekerja gitu ya, untuk menambah penghasilan keluarga. Dan kemudian sekarang laki-lakinya, si suaminya ini izin ke istrinya untuk poligami. Nah itu, iya itu tidak hanya saat ini ya, itu banyak sekali. Kenapa yang 30% PK tadi menjadi perempuan menjadi kepala keluarga, karena salah satunya ada karena suaminya sakit misalnya ya, suaminya sakit sehingga tidak bisa kerja atau cacat seperti itu. Kemudian lebih besar karena suaminya poligami. Jadi seperti kejadian di India, jadi dia ini tidak bekerja tapi menumpang nafkah hidup sama istrinya. Istrinya yang diwajibkan untuk bekerja, aneh kan? Nah itu tidak aneh di daerah-daerah, kita sebutlah yang aku sendiri tahu gitu ya.
di daerah Solo, tapi yang di daerahnya, di mana orang-orangnya yang masih low educational level gitu ya, mereka akses pendidikannya masih secara finansial karena mungkin hanya SD, SMP seperti itu. Rata-rata itu suaminya yang hanya kerjaannya mancing itu poligami. Siang Kerjaannya. mancing, malam mabuk, itu Wow. istrinya yang bekerja gitu. Tapi itu masih kalau ini kan istrinya memang bekerja ya, dibolehkan bekerja. Nah, bagaimana kalau istrinya ini tidak diizinkan untuk bekerja hanya dengan yang namanya 675.000 gitu ya. Wow, ini fakta Itu yang perlu. mungkin tidak terungkap di media ya, dimanapun ini baru terungkap kalau yang ngomong ada seorang profesional seperti Mbak Ila ini. Jadi kita tahu gitu ya bahwa di sekitar kita banyak sekali case-case yang mungkin mencengangkan gitu ya, dan tidak pernah Ya. terpikirkan sebelumnya bahwa ada case-case seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin balik lagi nih ya Mbak Ila, nanti mungkin kita akan ngomongin juga kalau perempuan jadi kepala keluarga harus ngapain aja, tapi kita balik dulu ke yang paling umum nih, suaminya mungkin jadi kepala keluarga, istrinya yang jadi Ya. Menteri Keuangan gitu ya. Nah, biasanya kesalahan-kesalahan apa sih yang seringkali tidak sadar dilakukan oleh para Menteri Keuangan keluarga ini, khususnya para wanita dalam mengolah keuangan keluarga, sehingga kemudian bisa jadi berantakan keuangan keluarganya, atau mungkin tujuan-tujuan keuangan keluarganya tidak tercapai, entah itu mungkin bayar Oke. sekolahnya tidak terbayar gitu ya, terus kemudian mau bayar cicilan nggak cukup dan lain sebagainya. Kira-kira apa aja sih yang kemudian jadi kesalahan, dan semoga ini bisa dihindari ya oleh teman-teman semua. Yang pertama adalah bahwa sistem dalam keluarga itu adalah apa ya, bukan partnership gitu loh, bukan suami istri, bukan pasangan gitu. Kalau pasangan kan saling melengkapi, tetapi seperti atasan dan bawahan. Ini bukan termakan ya, karena lamanya kita masyarakat hidup dalam dogma masyarakat bahwa suami harus dihargai, istri harus nurut dengan suami dalam tanda kutip letterlock gitu loh, nurut semuanya. Nah ini akhirnya ketika mereka mendapat kepercayaan gaji dari suaminya, ini dua-duanya yang satu gini, aku udah kerja, ini uangnya kamu kelola, cukup nggak cukup terserah gitu. Sedangkan si perempuan untuk ngomong, sebenarnya ini uangnya nggak cukup, itu nggak berani gitu ya. Ini harus bagaimana? Bolehkah misalnya makannya kita kurangi dengan lebih sederhana gitu kan? Atau bolehlah kita nggak usah ikut arisan keluarga, itu nggak berani. Yang ada adalah ketakutan-ketakutan sehingga terjadi kondisi di mana banyak sekali ibu-ibu terjebak dalam rentenir atau apa sih rentenir, lintah darat ya. Lintah darat yang pinjaman harian dibayar harian, misalnya pinjam 200.000 seminggu harus dibayar 10 kali di mana dipotong 20.000 tapi angsurannya juga 20.000 gitu. Harusnya kan berarti terimanya 180 tapi ngangsurnya 200 gitu kan, 220. Itu banyak sekali. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa terlalu banyak bermain emosi, jadi logikanya kadang kalah gitu kan. Terus gampang banget tergoda oleh diskon, karena emosional tadi, perasaan, gampang banget tergoda diskon ini. Lihat barang nggak bisa tidur pulang, ditimbang-timbang. Makanya biasanya saya kasih tip, kalau kamu lihat barang diskonan hitung dulu sampai 10, kemudian hitung duitnya di rekening ada berapa gitu kan. Kira-kira makan sampai akhir bulan ini aman nggak gitu, karena kan nggak boleh beli diskonan itu dari uang yang untuk kebutuhan gitu. Kebutuhan untuk sehari-hari, termasuk kebutuhan untuk investasi dan apa yang harus dibayar. Kalau ada sisa, oke beli. Tapi kalau nggak ada, bayangkan kalau kamu terpaksa beli itu, pada akhirnya uang SPP tertunda, makan harus tiap hari, bukan sebuah ini maksudnya makan tiap hari harus sama tempe tahu, padahal anak-anak misalnya pengen telur, pengen daging sapi, nah seperti itu dibikinkan lagi. Biasanya hitung mundur 10 kali, 100 kali kalau belum. Sudahlah, yang penting bahwa diskon itu pasti akan ada lagi karena banyak momentum di Indonesia yang didiskon-diskon itu. Kemudian itu tadi ya, terlalu patuh sama suami, nggak ngerti bahwa patuhnya itu bukan patuh seperti itu. Pernah saya singgung di Instagram atau di mana ya, kejadian patuh yang buta, taklid buta ya kalau dalam agama ya. Kalau dalam ini apa? Jadi patuh buta ya. Jadi ini suami tidak bekerja. Kemudian suaminya ini adalah kids parent. Jadi dulunya anak orang kaya, tidak diedukasi untuk bekerja, makan tidur dari orang tuanya yang waktu itu pejabat. Ini menikah, dalam perjalanan pernikahan si suami nggak ngerti kerja. Alasannya adalah trading forex, tapi tidak pernah ya, kita tahu lah. Oke, well, trading forex tanda kutip. Ini orangnya agamis sekali. Agamis sekali, dan yang kontroversi adalah mewajibkan istrinya memberi nafkah kepada dia. Menyetorkan uang harian. Wow.
Istrinya bekerja. Salah dengar, bentar, maaf nggak salah dengar ya. Jadi suaminya mewajibkan istrinya untuk menyetor uang. Menyetor duit kepada dia harian. Waktu itu dimulai dengan per hari 70.000. 2014. Bukan 2014 sih, 2007 atau 2000 berapa sih lupa. Karena ketemu aku tuh di 2016 ya, 2016 atau 2018, 4 tahun. 2016 ketemu, itu sudah 200.000 per hari. Itu kenapa? Karena aku suami di rumah, aku antar jemput anak kita, bukan anaknya istrinya ya, anak kita untuk berangkat dan pergi sekolah, itu dia yang antar jemput, maka kamu harus memberi aku uang sehari 200.000 sebagai ongkos lah. Ini gimana ceritanya? Itu yang sampai aku tuh nggak habis pikir. Akhirnya sama si istri kemudian kita getok, ya sudah sekarang ke ustadz aja. Karena kan suaminya ini yang mohon maaf ya, yang memang sholatnya ini rajin, apanya inilah pokoknya gitu. Kalau kamu nggak nurut, nggak memberi aku 200.000 per hari, kamu dosa karena kamu nggak taat pada suami. Mulas perutku di situ. Mulus-mulus gemes pengen gitu. Ya udah akhirnya ya sudah, ini Mbak datang ke ustadz, ini adalah ustadz yang memang penasihat perkawinan. Mereka datang berdua di sana, kemudian dibukakan, Ibu bahwa bukan taat seperti itu kepada suami. Terus suaminya jadi bilang, Bapak nggak harusnya seperti itu, memanfaatkan, jadi kan doktrin ya, didoktrin gitu. Akhirnya 2 tahun kemudian dari 2016 kita prepare 2018 baru cerai. Baru cerai dan ya sudahlah ikhlaskan, itu mobil istrinya dibawa, anaknya tapi istrinya dengan penuh drama lah, ada KDRT segala sampai kita datangkan kepolisian buat jaga kalau mantan suaminya datang. Nah itu terjadi karena ketidakpahaman terhadap hukum dan menelan mentah-mentah hukum yang diketahui. Oleh karena itu bagi perempuan supaya tidak terjadi patuh buta ini, ketahui bahwa terjemahannya seperti apa, patuhnya istri ke suami ini seperti apa supaya nggak terjebak seperti ini. Ingat loh, itu 200.000 per hari di sebuah daerah kota kelas B gitu ya, bukan kota kelas A. Lu bayangin, selain itu dia harus memasakkan. Ini kan kayak sultan banget gitu ya. Ini kalau orang Jawa bilang cucuk les sunat re katanya. Jadi apa sih namanya? Ini buat yang nonton juga mungkin nggak ngerti ini artinya apa. Jadi kalau laki-laki cucuk les sunat itu apa ya? Pokoknya menang banyak lah dia jadi laki-laki yang udah sunat. Worth it sunatnya gitu. Mungkin kalau ada yang lebih mengerti silahkan tulis di kolom komentar nanti. Oke, jadi apa tuh cucuk les sunat? Gitu ya, itu terus kemudian tadi tergoda diskon udah ya. Nah, sebenarnya banyak sekali sih, kemudian dia tidak paham akses keuangan itu, kemudian literasi finansialnya rendah. Mungkin kan hanya sekitar 30% kalau belum meningkatkan 2000 data 2016 2017. Itu. Jadi karena tidak paham literasi, tidak tahu akses keuangan bagaimana gitu. Kemudian banyak karena ini berdasarkan pengalaman ya, kalau kita baca banyaklah hal-hal. Kalau berdasarkan pengalaman ini banyak yang datang ke aku ini karena orangnya syariah minded gitu, tapi syariah mindednya yang kalau aku bilang kuper. Jadi kurang pergaulan, dia tidak tahu untuk ke bank itu bagaimana, buka tabungan itu bagaimana, deposito itu seperti apa. Jadi kita kenalin ke reksadana, belinya di mana dan lain-lain sebagainya, itu sebuah yang awam. Dan jangan heran kalau masih ada orang klien nyimpen uang 3M di bawah kasur. Nah, betul. Ya, saya masih ada nyimpen uang 3M di bawah kasur. Masih itu di daerah Jawa Timur sana ya, tapi ya gitu. Dan kotanya bukan kota yang daerah loh, kota udah selevel Surabaya gitu, cuman bukan Surabaya, nanti nggak tertelusur kan. Klien kita kan nggak banyak kan, bisa ditelusurin nanti bisa dicari satu-satu yang mana. Iya itu. Jadi betul gitu. Oke, itu tadi kesalahannya ya, berarti terlalu patuh sama suami itu juga jangan gitu. Jangan. Patuh suami juga harus tahu batasan-batasan patuh itu sampai mana. Kalau kemudian disuruh lompat dari gedung gitu karena patuh sama suami kan nggak betul juga ya. Kurang lebih kan sebetulnya secara kasarnya seperti itu. Tapi ini secara halus saja diubah kata-katanya jadi harus menafkahi suami dan lain sebagainya. Terus kemudian yang kedua jangan terlalu emosional. Terus kemudian juga harus memupuki diri dengan pengetahuan finansial mungkin ya Mbak Ila, itu menjadi penting untuk seorang perempuan, tidak hanya untuk keluarganya tapi mungkin juga untuk dirinya sendiri gitu ya.
Iya, Karena apapun juga mungkin bisa terjadi bagi seorang perempuan, entah itu cerai hidup atau juga cerai mati gitu ya. sudah mati, Ya, betul. harus mandiri. Nah, berarti selain menambah tadi ya pengetahuan di bidang keuangan, kira-kira skill dan pengetahuan apa nih Mbak Ila yang harus dimiliki oleh seorang perempuan supaya dia itu berdaya nih secara keuangan? Oke, kalau aku sering bilang kan jadilah perempuan yang berdaya, baik spiritual, personal maupun finansial. Artinya dia harus memiliki pengetahuan spiritual yang dia yakini. Seperti tadi supaya tidak kejadian patung buta atau terlalu nurut sama suami tapi salah. Kemudian bagaimana personality dia harus memiliki personality yang mampu tangguh ketika perempuan menjadi single parent, entah single parent karena cerai hidup atau cerai mati. Yang berat itu bukan beban ekonomi, tapi adalah beban mental stigma masyarakat Indonesia yang masih seperti itu, gitu kan. Itu berat sekali dan dibutuhkan finansial kalau misalnya kita perlu akses untuk ke psikolog atau ke psikiater, perlu. Pendampingan itu tidak hanya kepada si ibu, kepada si perempuan yang bercerai, tapi juga kepada anak-anak. Apalagi untuk kita masyarakat. Kalau Jakarta udah biasa lah ya, orang cerai biasa. Tapi daerah-daerah tertentu, itu bagaimana menjadi bahan cemoohan yang kita lewat, itu masih disindir, itu masih terjadi. Kemudian bagaimana finansial. Nah, bagaimana caranya kita berdaya secara finansial? Miliki skill, gitu loh. Senyambang kalian masih bersama, masih menjadi pasangan suami istri, ini jangan tutup mata perempuan. Kalau nggak punya skill, miliki skill. Sehingga ketika suami tidak meninggalkan aset dalam berkecukupan, dalam jumlah kecukupan, perempuan memiliki skill yang nantinya bisa dikaryakan untuk menghasilkan uang gitu loh. Tadi saya bilang kan kita itu hanya punya 3 nilai tukar kan, waktu, uang, dan pengetahuan. Kalau kita nggak punya uang, sekarang masih punya punya waktu dan kita sekarang masih punya pasangan yang memiliki uang, ibaratnya bisa diusahakan, kita masih memiliki waktu, gunakan untuk mencari pengetahuan ini. Sehingga ketika nanti suami berpulang, suami nggak ada, si perempuan ini berdaya. Kalau misalnya memang ditinggalkan aset yang berkecukupan untuk dana pendidikan anak, pernikahan anak, kita perempuan pensiun bahagia, perjalanan rohani misalnya haji itu kewajiban terpenuhi, terus punya cita-cita wakaf sebagai pelengkap amal jariah jalan, ya kita bisa mengelola uang itu ya apa yang ditinggalkan dengan baik dan benar gitu. Nggak hanya benar aja tapi nggak baik gitu kan. Apalagi kalau baik aja tapi nggak benar gitu. Tapi dua-duanya baik dan benar. Kemudian kalau itu tadi ditinggalkan nggak cukup, kita punya skill untuk bisa memperoleh penghasilan untuk kita hidup selanjutnya. Nah ini pada akhirnya skill ini adalah kita rekomendasikan kepada orang-orang yang menganut asuransi adalah haram. Itu bagi Jadi perempuan. kalau ditinggalkan oleh suaminya, entah itu mungkin cerai hidup ya, kalau kemudian juga cerai mati. Kalau cerai hidup kan yang ditinggalkan dari suami harta gono gini ya, dibagi dua. Iya. Kalau ditinggalkan Nah cerai betul. mati, yang ditinggalkan adalah harta waris. Nah kalau kemudian tidak punya pengetahuan bagaimana mengelolanya, silahkan hubungin Mbak Ila, daripada bingung sendiri, terus kemudian uangnya habis gitu aja gitu ya. Jadi Oke. teman-teman mungkin ada yang punya saudaranya, kerabat dan keluarganya gitu ya, yang kesulitan nggak tahu uangnya harus diapain, silakan hubungi perencanaan keuangan daripada kemudian tersesat dalam mengelola uang. Nah, jadi itu ya Ya. skill dan pengetahuan yang harus dimiliki oleh teman-teman yang wanita. Dan sekarang kita coba gali yang tadi sempat disinggung oleh Mbak Ila bahwa banyak sekali perempuan ini PK perempuan kepala keluarga ya, entah itu Ya. karena takdir atau mungkin juga itu karena nasib. Kalau takdir berarti kan ada suaminya meninggal ataupun juga cerai gitu yang kemudian dia harus menghidupi anaknya gitu, atau kemudian ada yang karena nasib mungkin dia jadi TKW, TKI di luar negeri gitu ya. Jadi kemudian dia yang jadi kepala keluarganya atau yang kasih penghasilan kepada keluarganya. Nah, kira-kira untuk perempuan-perempuan tangguh seperti ini apa nih yang harus mereka lakukan ya supaya kemudian juga mereka bisa benar dalam mengelola uangnya gitu Mbak Ila, karena kan mereka ini orang yang bisa dibilang dalam kondisi yang tidak mudah ya, apalagi kalau Ya. kondisinya seperti yang tadi Mbak Ila sampaikan, ya dia harus cari duit, ya dia harus ngasih duit ke suaminya, ya dia harus ngurus anak, ya dia harus masak gitu ya. Jadi Enak banget ya, Re. aduh ya Allah, saya tidak menyangka ada yang seperti itu ya. Tapi ternyata di dunia ini Ada. dunia dan sangat luas gitu ya. Jadi apapun bisa terjadi di dunia ini. Dan kalau ada yang nonton dan kemudian kondisinya seperti itu, apa sih yang bisa dilakukan Mbak Ila oleh si perempuan? Gini, perempuan kalau sekarang masih menjadi apa namanya manajer keuangan keluarga ya sebelum
sebelum status PK itu melekat perempuan kepala keluarga, nah kelola keuangannya dengan baik dan benar, miliki dana darurat ya, kemudian dana darurat di sini termasuk asuransi kesehatan, asuransi income, kemudian dan lain sebagainya, miliki investasi dan lain-lain, juga miliki dana darurat pribadi. Nah, kalau misalnya pada akhirnya sudah menjadi PK, jangan lupa yang tadinya proteksi atau asuransi ini melekat kepada suami, akhirnya melekat kepada si perempuan ini, sehingga ketika kita tidak ada, anak kita pun tidak kita tinggalkan dalam keadaan yang kasihan lah. Ibaratnya kalau suka nonton drakor, pada akhirnya banyak banget kan kalau di drama-drama Korea tuh anak ditinggalkan ibunya kemudian mandiri, dia harus kalau yang nonton apa tuh yang balet itu kan Navilera, nah dia kan ditinggal bapaknya di penjara, ibunya meninggal harus menghidupi dirinya sendiri. Nah, kita kan nggak mau seperti itu. Nah, kalau perempuan sekarang yang mandiri ya miliki dana darurat dari sekarang, tabung, kemudian miliki aset yang terutama adalah skill dan siapkan tinggalan untuk anak. Karena kita nggak tahu loh, kita akan mendampingi anak itu sampai tugas kita selesai atau enggak. Terbukti dengan adanya COVID ini, ibu melahirkan anaknya COVID, ibunya meninggal dan lain sebagainya. Kemudian hari ini berapa orang tiba-tiba menjadi single parent gitu kan? Kita tidak tahu dari 2.500.000 meninggal, setengahnya adalah single parent dari 500 itu kan kemudian. Nah ini, jadi miliki dana darurat, kemudian miliki skill, jadi miliki income dulu lah, miliki income. Ketika kita menjadi single parent, miliki sumber income tetap, jangan tidak tetap. Sumber income tetap, miliki dana darurat, kemudian standarlah miliki proteksi dan investasi. Kemudian jangan lupa kalau misalnya memang kita posisi single parent-nya adalah karena cerai hidup, penuhi hak anak dari ayahnya gitu kan. Jadi jangan rata-rata di masyarakat kita adalah ketika bercerai, ketika berpisah, udah yang penting pisah aja, yang penting cerai ketok palu, udah stres aku dengan kehidupan ini, dengan suami ini. Yang suami pun begitu, dengan enak banget aku beli asuransi dengan ahli waris istri. Yang nyuruh ahli waris istri itu juga siapa gitu. Nah, ya ahli warisnya istri gitu. Wali aset aja istrinya kalau misalnya cuma buat terima gitu kan, tapi peruntukannya sudah diwasiatkan untuk apa. Nah, itu tadi aku sampai hilang ya, nyampe mana, Re? Karena gemes ya, soalnya mungkin Mbak Ila juga banyak sekali ketemu. Gemes banget gitu kan. Itu tadi. Ya, intinya kan harus punya dana darurat pribadi nih ya. Jadi di garis bawahi. Jadi bukan hanya dana darurat keluarga, tapi juga dana darurat pribadi gitu. Jadi jangan cuma siapkan sekoci untuk keluarga aja, tapi kita juga sebagai individu harus pakai pelampung juga gitu ya. Kalau skocinya kemana ya kita masih bisa ngambang dengan pelampung yang kita miliki. Ya. Terus, nah itu tadi yang aku bilang ketika perempuan Indonesia bercerai, mereka hanya yang penting putus cerai, mereka tidak menuntut gonogini, mereka tidak menuntut, padahal selama ini mereka tidak dinafkahi. Lain urusan ya kalau misalnya ada nih klien belum jadi klien jadi dia dikasih uang bulanan sama suaminya itu 50 juta ya. 50 juta itu khusus buat dia, bukan uang sekolah, bukan uang atau apa. Jadi 50 juta. Tahu tabungannya si istri berapa? Yang dormant 1 juta rupiah. Dan ini suaminya gemes, kamu itu aku kasih uang 50 juta, kok tabunganmu dana darurat aja nggak ada? Kemudian suaminya kan paham banget, cuman 1 juta. Terus kemudian di sisi lain ada seorang artis lah, nggak boleh disebut namanya ya, dengan anak 4 dikasih uang, bukan uang nafkah ini mah, uang belanja. Karena kan untuk keperluan rumah tangga, keperluan sekolah dan lain-lain itu 40 juta cukup. Dan ini punya tabungan 200 juta. Coba, yang ini anaknya 2 yang tadi tuh, tapi nggak untuk apa-apa. Nah itu kan artinya perempuan yang tadi termasuk perempuan yang tidak bisa mengelola keuangan, yang satunya adalah yang bisa mengelola keuangan. Gitu sih. Jadi itu tadi deh, ketahui deh hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri itu apa dan sampai batas level mana sebenarnya yang dinamakan kewajiban dan hak itu gitu loh. Kalau misalnya memang selama pernikahan tidak diberi nafkah ya Anda berhak dengan gonogini, tapi kalau selama pernikahan diberi nafkah ya tidak berhak akan gonogini gitu ya. Jadi nanti ingat nafkah bukan uang belanja. Re lebih paham ini. Nafkah bukan uang belanja ya Re. Mbak Ila yang lebih paham lah. Udah ketemu banyak orang sekali, termasuk yang tadi ya 2 kondisi tadi. Saya sempat curiga apa jangan-jangan dua-duanya punya suami yang sama ya? Tapi tidak. Tapi memang yang tidak, suaminya berbeda, tapi yang tadi yang 50 juta itu istrinya 3. Oh gitu. Oke. Mungkin yang satu yang tadi artis yang tidak bisa disebutkan namanya udah ketemu Mbak Ila, tapi yang satu lagi yang dikasih 50 juta
baru ketemu Mbak Ilanya sekarang gitu ya. Jadi Ya, baru sekarang. hubungin Mbak Ila sekali lagi kalau Iklan teman-teman ya. bingung gimana cara ngelola keuangan untuk keluarga khususnya dan juga untuk para perempuan yang mungkin sekarang posisinya single parent gitu ya sebagai kepala keluarga. Mungkin karena waktu juga kita nggak bisa panjang-panjang, Mbak Ila, mungkin saya pengen minta Mbak Ila ngasih pesan-pesan mungkin ya untuk teman-teman perempuan nih yang khususnya perempuan kepala keluarga, apa yang harus dilakukan oleh mereka? Oke, yang pertama adalah miliki skill dan miliki sehingga bisa memperoleh income tetap. Yang kedua adalah standar, miliki dana darurat, lindungi dengan asuransi yang kekurangannya, lalu miliki investasi dan harus menjadi perempuan yang berdaya, baik finansial, personal ataupun spiritual. Dan ingat, di luar sana ketika kamu menjadi perempuan yang single parent, banyak berondong-berondong yang menganggapmu beruang dan akan mendekatimu untuk mengambil uang. Hati-hati. Luar biasa. Luar biasa sekali. Hati-hati juga berarti ya bukan hanya dengan investasi bodong tapi juga dengan berondong ya. Yes. Untuk teman-teman yang wanita itu tadi pesan-pesan dari Mbak Ila. Semoga bermanfaat. Jangan lupa follow Instagramnya Mbak Ila @ila_abdurrahman. Lalu juga @sheila_financial dan juga tulisan-tulisan Mbak Ila baik di Instagramnya maupun juga di Kumparan atau di Warta Ekonomi dan juga di detik.com. Itu aja mungkin obral episode pertama ini. Terima kasih banyak Mbak Ila, luar biasa. Sami-sami. Apa ya, mencengangkan ya kalau untuk saya sendiri dan juga semoga bermanfaat untuk teman-teman menonton khususnya para perempuan-perempuan tangguh di luar sana. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih, Ray. Makasih juga Mbak Ila.